Ya, jadi baik. Oh, jadi ikhlas itu berbanding lurus dengan tingkat keyakinan kepada Allah. Kalau orang sudah yakin sekali kepada Allah bahwa makhluk itulah haula wala quwata illa billah, makhluk itu tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali Allah yang menggerakkan. Makhluk itu tidak punya apa-apa, hanya Allah pemilik segala-galanya. Makhluk itu lemah, hanya Allah yang maha kuat. Makhluk itu tidak tahu kecuali dengan bimbingan Allah. Ketika bulat, Allah ini maha mendengar, maha melihat, maha kuasa, dan makhluk itu tidak ada apa-apanya tanpa izin Allah, ya sudah pasti berharapnya ke Allah. Tetapi sepanjang kita belum yakin ke Allah dan merasa makhluk itulah yang membuat kita bahagia, makhluk itulah yang bisa memberikan sesuatu kepada kita, makhluk itulah yang akan bisa memberikan kemuliaan, ketenangan, kita akan bersandar kepada makhluk dan itulah yang menyebabkan tidak ikhlas. Jadi rahasianya adalah memang kita harus berlatih untuk lepas berharap dari makhluk dan sekuat tenaga berharap dari Allah. Ada 5 latihannya. Mau tahu? 1. Latihan pertama untuk ikhlas adalah latihan untuk tidak selalu ingin diketahui orang. Jadi tidak harus semua amal-amal kita tuh diketahui orang. Boleh ada yang diketahui, tetapi harus juga banyak amalan rahasia yang antara kita dan Allah saja yang tahu. Kita sering menyembunyikan aib. Nah, kita juga harus ada amal yang tersembunyi. Kalau semua amal kita diposting, semua amal kita di-share, dan tidak ada amal rahasia, itu ciri-ciri kurang ikhlas. 2. Jangan selalu ingin dilihat orang. Jadi kalau ada orang dengan tidak ada orang sama atau tidak. Kalau ada orang jadi bagus, tidak ada orang tidak bagus, itu ciri-ciri itu kata orang. Ada orang sholat kelihatan khusyuk, ibadah kelihatan serius, ya ada orang, pokoknya baiklah. Tapi tidak ada orang dalam kesendirian, dia berbuat maksiat, berbuat dosa. Nah ini ciri-ciri. Solehnya itu ada orang, kurang ikhlas. 3. Kalau dipuji kita semangat, tidak dipuji tidak semangat, dan dicaci patah semangat pasti kurang ikhlas. Karena orang yang ikhlas tuh puji, caci, ember jatuh sama aja. Karena yang penting itu Allah. Ini teori sih gampang ya. Dan ceramah juga gampang ya. Nah, yang keempat adalah latihan untuk tidak ingin dihargai. Nanti tidak ingin dipuji. Yang ketiga, karena dihargai itu enak sekali ya. Bedanya dipuji dengan dihargai. Kalau dipuji hanya omongan, tapi dihargai itu sudah dipersilahkan kepada Al-Mukarram. Wah, udahlah. Dan itu enak sekali. Ada orang yang berbuat itu demi dihargai orang lain. Ini tidak ikhlas. Jadi kalau tidak dihargai sakit hati. Padahal kita dihargai orang itu kan karena 2 saja sebabnya. 1 karena Allah ngasih karunia, dan yang kedua karena Allah nutupin aib. Kalau kita dibuka aib tidak ada yang dihargai nih. Kayak kita di TV ini kan penyebabnya ditutupin aib. Kalau oleh Allah dibuka nggak ada yang lihat nih. Dan yang kelima, jangan ingin dibalas budi. Nah, 1 jangan ingin diketahui, 2 jangan ingin dilihat, 3 jangan ingin dipuji, 4 jangan ingin dihargai, dan jangan ingin dibalas budi. Jadi harus belajar pikun, lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Jawab, perlukah kita mengingat-ingat kebaikan? Tolong jawab. Perlu tidak kita mengingat-ingat kebaikan kita? Perlu tidak? Tidak. Nah, kalau orang merasa ikhlas berarti nggak ikhlas. Iya, ikhlas itu urusan kita dengan Allah. Tidak perlu kita, kalau kita ingin diakui orang sebagai orang ikhlas berarti tidak ikhlas. Saya tuh ikhlas tahu, saya nolong kamu tuh ikhlas. Saya tuh nggak ngarep apa-apa dari kamu. Itu ngomong gitu tuh ngarep-ngarep. Jadi orang yang ikhlas mah dia tidak mengingat-ingat kebaikannya, dia juga tidak menunggu orang lain berterima kasih, dia tidak akan menyebut-nyebut. Karena bagi dia sudah selesai urusan berbuat tuh, karena Allah sudah lihat semuanya. Allah sudah menyaksikan dan Allah sudah mencatat.
Jadi apa perlu kita untuk mengingat-ingat, nyebut-nyebut, nunggu orang berterima kasih? Tidak ada keperluan sama sekali. Tidak ada. Orang mau berterima kasih atau tidak itu urusan dia. Urusan kita tuh adalah amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begini ya, tadi kan semua yang disampaikan tuh idealnya. Minimal kita tahu dulu. Tapi tahu kuda kan untuk jago berkuda tuh beda urusan ya. Tahu ikhlas, paham ikhlas, bisa ikhlas, istiqomah ikhlas tuh couplingnya beda. Jadi ikhlas tuh sebuah perjuangan yang sangat panjang dan tidak pernah berhenti sampai meninggal. Dan itu yang paling sulit menjadi ikhlas tuh seperti semut hitam berjalan di hutan belantara di gelapnya malam yang kelam. Tapi kita harus tahu bahwa inilah yang harus kita lakukan dan Allah juga mengerti bahwa kita tuh berusaha ikhlas ya. Nah, ikhlas itu keinginan dipuji, keinginan dihargai itu sudah ada pada diri kita tuh. Tinggal kepada siapa. Nah, selama ini kan kita pengennya dipuji manusia, dihargai manusia, dikasayangi manusia. Harusnya kerinduan yang sudah ada software ini diarahkannya ke Allah, pemilik segalanya. Nah, ini yang ikhlas tuh menggeser dari berharap ke makhluk menjadi berharap ke Allah. Makanya Allah suka karena dia pemiliknya, dia yang menguasai. Nah, kalau kita jadi ikhlas tuh Allah tuh suka sekali. Kita ini hamba dia, yang ciptakan kita Allah, yang ngurus kita Allah, yang memenuhi keperluan kita setiap saat juga Allah, yang menguasai apa yang kita inginkan juga Allah. Nah, ketika kita berharap kepadanya, cuman itu aja sih, menggeser dari ingin dipuji makhluk jadi ingin dipuji Allah, dari ingin dihargai makhluk jadi ingin dihargai Allah. Nah, kalau bergeser begitu langsung Allah turunkan sakinah, tenang di hati kita. Tapi kalau kita berharap ke makhluk, kan Allah tahu tuh isi hati kita, langsung oleh Allah diturunkan gelisah di hati kita, galau, gelisah, tidak enak, sakit hati, perih. Ini tuh alarm bahwa kita teh nggak bener niatnya. Ya sudah begitu.